Yang satu ini lain, baik, terbaik untuk Republik ini. Demi Allah ini yang terbaik. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Satrio, kali ini kita berjumpa lagi dalam Leadership Festival, di mana kita menghadirkan orang-orang yang luar biasa, yang punya kontribusi yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Kali ini kita kehadiran seseorang yang sangat populer dan sangat tentunya everybody is familiar dengan beliau. Saya perkenalkan, namanya adalah Sir Dr. Hari Darsono PhD. Nah, apa kabar Pak Hari? Kok pakai RR-nya dipelet-peletin? Oh gitu ya, nggak usah ya. Hari Porter, enggak ya? Pak Hari Darsono. Itulah. PhD, Pak Doktor, saya panggil Pak Doktor aja. Pak Doktor. Silakan. Lahir, ya kita bisa membayangkan beliau lahir tahun 1950. Ya, umur sudah di atas 70 tapi masih selalu segar, awet muda, energik. Ya. Saya masih muda, sebelah saya masih bayi. Masih bayi. selisih hampir 20 tahun. Baik, kemudian beliau tentunya kita sudah mengenal beliau, seorang desainer adibusana, seniman, musisi, seorang guru, seorang psikolog, banyak lagi yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti bisa kita elaborate satu persatu mengenai past performance beliau dan karya-karya beliau. Untuk itu kita juga di sini ditemani oleh seorang ibu cantik, Mbak Premita Vivi. Apa kabar Mbak? Baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pernah menjadi lawyer di law firm. Kemudian yang terakhir beliau adalah komisaris di BRI Life. Tentunya sertifikasi yang terkait dengan keuangan, terkait dengan hal-hal lain, pernah membantu KSP juga, beliau banyak sekali pengalamannya. Nah, kemudian saya satu lagi yang ganteng ini, namanya Pak Denny Kurniawan. Ya, Pak Denny apa kabar? Baik, nah, Mas Pak Denny, Fajar. beliau ini adalah seorang senior manager area yang menguasai area di sektor real, yaitu di retail Ramayana. Nah, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah baik. Sekarang saya pertanyaan awal mungkin yang ingin saya tanyakan. Sekarang aktivitasnya apa saja? Ya. Sekarang sebelum dan selama pandemi ini bukan sesudah ya, masih selama. Sebelumnya saya masih bisa blebar-blebar terbang ke sana karena kami base-nya ada di London. Kantor representatif saya ada di Milano, sudah tahun berapa itu, sudah lama sekali. Di Shanghai malah tahun 80, bawa rombongan dari harian terkenal di Jakarta. Kemudian di Beijing baru tahun 2000, tahun 91 ada di Korea, sama di tahun lalu dalam pandemi. Seorang mitra dari Tiongkok mengajak saya untuk mendirikan perusahaan baru yang cukup besar di kota ultramodern Hangzhou, sebelahnya Shanghai. Hanya 1,5 jam naik mobil. Malah lebih jauh Indonesia, Jakarta dari Cibubur ke sini. Oh begitu ya. Jadi di sana lebih utamanya untuk apanya? Kami ini yang saya masuk ke zaman yang tidak pernah saya bayangkan, walaupun DNA saya adalah anak seorang pengusaha dan industri rokok kretek yang tertua ya. Saya tidak sebut karena saya juga tidak merokok ya, duitnya aja. Matre. Kemudian ya kakek saya sepatu bata, kemudian bapak saya batu Efredi karena anaknya alkalinnya tinggi, tidurnya 3 jam, tapi pas sekarang menjadi ngantuk. Jadi saya tidak pernah terbayang bahwa saya tiba-tiba ada di satu ranah yang disebut niaga.
Saya bingung tapi saya senang sekali karena masih ada hubungan dengan jabatan saya selama sekian belas tahun di Dewan Emas Dunia atau World Council, di mana saya base di Geneva, di Swiss. Nah, ini bukan untuk emas tapi untuk palladium. Palladium. Jadi hasil tambang yang terlangka dan termahal. Lebih ke real atau future? Lebih ke real, karena ini nanti akan dijadikan bahan untuk otomotif yang lebih halus daripada nikel. Ya, kita nanti kan pakai mobil yang ramah lingkungan, yang bersih. Ya, bersih, ya insya Allah. Tapi ini ternyata importnya kita dari Rusia. Dari Rusia. Import 10 ton setiap bulan, insya Allah kalau bisa. Tapi sekarang baru nyicil sampai 1 tahun itu 70% akan saya jual di Cina, 30%-nya kita taruh di storage. Ini bidang yang baru tapi saya oke-oke aja. Wah, luar biasa. Karena jadi switchingnya gimana tuh caranya? Tidak ada switching karena saya menguasai di soal tambang emas, platinum, uranium, di mana saya jadikan telepon namanya Verju itu kan dari itu semua. Dan ternyata yang teratas adalah platinum. Sepertinya sama dengan uranium tapi beda. Beda itu. Jadi aktivitasnya sekarang saat ini di sini agak deg-degan. Gitu ya. Mari sebelum berlanjut ke topik kita Festival of Leadership. Mungkin satu tips saja supaya awet muda di umur sekian ini masih kayak. Yang pasti kita mesti menyadari setiap orang itu diciptakan beda-beda. Jangan lagi orang lain. Anda dengan kakak saudara Anda sendiri, diri kita sendiri, kiri dan kanan, alis nggak sama, sidik jari nggak sama, jantung, paru-paru kiri kanan nggak sama, ginjal nggak sama. Jadi sang pencipta kita tuh menciptakan perbedaan. Nah ini kalau kita mau membandingkan akan berkelahi, tapi kalau menyandingkan jadi paru-paru, luar biasa. jadi alis. Jadi jangan alis, kok kamu gini lebih bagus, gimana? Memang dari sananya begitu. Berarti hidup ini adalah kalau siap loh ya, hidup ini adalah perayaan perbedaan. Jangan perkelainan perbedaan. Iya, dan itu based on kebinekaan kita. Di luar negeri juga ada kulit hitam, kulit abu-abu, macam-macam. Ya rukun, ya menikah, ya jadi anak bareng. Oke, jadi anak kucing. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Mas Hari, ketemu lagi Mas. Jangan panggil Mas dong. Pak aja. Dr. Hari. Baik. Terakhir saya ketemu dengan Pak Hari itu 2016 ya Mas. Lupa. Secara tidak sengaja saya mengantar anak saya ke Seoul mengambil kelas di Handang University dan ketemu beliau di salah satu sudut seni di kota Seoul gitu. Baru tahu bahwa ternyata saya pikir bahwa rombongan Pragawati, biasanya kan beliau perancang. Enggak Mbak, aku ngajar. Tidak kurang dari 3 universitas, 11 universitas di Korea yang beliau mengajar dalam profesi pengajar bidang psikologi. Tapi khusus untuk kasus bunuh diri. Kalau di Indonesia untuk lobi dagang, untuk di UI, Prasetya Mulia dan sebagainya. Jadi beda. Di sini kasus bunuh diri tidak terlalu eksotis, di sana menyolok sekali. Baik, Pak Hari, dalam wacana psikologinya Pak Hari gitu ya. Kalau kita melihat ya, Pak Jokowi kan presiden ke-7. Gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4 masing-masing punya keunikan, punya kekuatan, kelemahan. Satu hal yang paling menonjol dari sisi Pak Jokowi adalah kebersahajaan beliau. Dan kedekatan beliau dengan rakyat. Dan satu hal yang saya catat adalah beliau adalah satu-satunya sampai saat ini Presiden Indonesia yang tidak berasal dari pusat kekuasaan, gitu ya. Menurut Pak Hari, kalau dari sisi psikologi seperti apa? Kalau sebagai psikolog, kita lihat bahwa M atau man atau manusia itu hanya digerakkan oleh salah satu dari M dan M. M adalah mind, akal pikiran, yang menghasilkan kata untung ruginya apa. Tapi kalau M di sini itu mood, suka apa tidak. Disertasi saya untuk PhD by Research di Oxford, sampai saya mengajar sebagai guru besar sampai sekarang di Oxford, itu ternyata manusia di belahan bumi utara itu digerakkan, keputusan terakhir itu digerakkan oleh mind. Tapi orang di selatan termasuk Indonesia, Cina Selatan, India Selatan, apalagi Latino seperti kayak Brasil dan sebagainya, Argentina, Ekuador, ya, itu ditentukan walaupun untung rugi, tapi kalau moodnya bilang tidak suka, tidak dilakukan. Jadi itu memang menyolok sekali. Tetapi
Ada satu penelitian kami dari Oxbridge Society, itu adalah satu masyarakat alumnus Oxford dan Inggris yang sudah beratus-ratus tahun. Nah, di Indonesia salah satu aktivisnya saya, itu ternyata ditemukan satu yang aneh. Orang selatan tetapi moodnya bisa terkontrol dengan baik. Ya. Di luar kebiasaan orang selatan ya Mas ya? Ya, itu sudah beda sekali. Memang ada pergeseran. Contohnya seperti orang Jepang itu kan utara. Ya setelah dia senang apa tidak senang dengan bisnis apa, dengan pemimpin atau ketua partai atau presiden, perdana menteri, itu like or dislike, senang apa tidak senang itu kan ditentukan dalam mood. Tapi begitu setelah perang, mereka banyak yang pindah ke Amerika Selatan. Memang casingnya seperti orang Jepang, seperti orang utara. Tapi ininya sudah lemah, yang kuat ininya. Karena apa? Ternyata ada gaya tarik magnetik, elektromagnetik di bumi yang membuat orang di selatan itu lebih ke sini, ini selatan, ini utara. Jadi ini lebih mikir, ini untung rugi, suka nggak suka, yang penting dia untung, gua deketin. Itu biasanya orang yang masih membawa. Tapi yang namanya Bapak Joko Widodo itu sesuatu yang unik. Uniknya bukan yang Anda sudah lihat karena dia bersahaja, tidak berasal dari keluarga yang dari pusat kekuasaan. Yang unik itu justru secara biokimia ini orang ditentukan beda, karena saya melihatnya dari segi psikologi, di mana ibu saya seorang profesor emeritus di psikiatri di Sussex University usia 49 tahun. Anak saya 43 tahun juga seorang psikiater. Jadi di keluarga kami itu memang meneliti soal kejiwaan. Terus ada satu yang lain. Percaya deh, yang namanya Bapak Jokowi ini, DNA-nya pasti beda. Nah, kalau Presiden Soekarno, ini ada dua presiden yang saya boleh jujur ya, karena asas pendidikan jujur, terbuka, dan santun. Dengan santun saya mengatakan Indonesia hanya ada dua presiden yang terbaik. Anda suka nggak suka, saya menghitung soalnya. Ya, ternyata dari dua ini, yang satu ini visioner sekali, berarti dia memang ada di dalam spektrum indigo satu orang ini. Seperti profetik misalkan, seorang kenabian. Dia bisa mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Loh, kenapa nggak ke Swedia? Kenapa nggak ke Perancis seperti Hari Darsono sampai Darkula? Kenapa kok itu? Kenapa kok nggak di Prancis 14 tahun, di 26 tahun? Kok ke Cina? Apa kabar? Itu negara miskin banget gitu loh. Ibu saya ke sana sama teman-temannya orang Amerika, orang Inggris. Aduh, naik kereta api, korden itu pakai peniti yang buat saya kalau lagi ada yang kendor gitu pakai peniti. Sekarang super modern. Itu kan seorang visioner, ya Nabi itu di atas rata-rata. Soekarno itu begitu, tapi tidak di dalam profetik. Dia seorang visioner. Yang satu ini lain, terbaik untuk Republik ini. Demi Allah ini yang terbaik saat ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah masih ada lagi penerusnya, bukan ganti-ganti loh ya. Harus menyambung, harus connected. Ternyata ya ini tidak dia lebih banyak diam, tidak vokal seperti Presiden Soekarno. Dan anehnya yang ini terkenal dengan menara mercusual proyek. Ya, kedutaan kita harus di tempat yang daerah yang terelit, di tempat negara yang termaju ada Republik Indonesia. Di mana-mana, baik itu di Paris maupun di London. Mahal, bukan mahal sekali, super mahal sekali. Yang satu membumi. Tapi dua-duanya merakyat. Dan biasanya pemikir itu bapak bangsa kita kan yang kebanyakan kan dari Sumatera Barat, orang Minang, ya Muhammad Hatta dan sebagainya itu orang-orang pemikir, ya visioner, pemikir, konseptor. Yang tidak dari Minang kan Pak Soekarno, yang nama aslinya bukan Soekarno, dia ada campuran Bali sedikit sini jadi. Seorang Jokowi, who is he, who was he? Seperti ada katakan, tapi boom, kun fayakun katanya. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya terjadilah kehendakku. Suka-suka gue katanya Tuhan atau Allah, suka-suka gue. Biar melek kita bahwa orang pilihan itu tidak selalu dari menara, bukan dari keraton, bukan dari universitas, tapi dari pinggiran kali.
Dan inilah jadinya. Apa yang saya katakan lain, dia bukan seperti orang selatan. Emosinya tidak tampak. Saya dibesarkan, coba saya meninggalkan Indonesia tahun 58, umur 8 tahun, langsung di Paris. Berarti saya dibesarkan di keluarga orang utara kan. Memang saya emosional karena saya seniman, saya musisi, ya harus ada emosi. Kalau nggak ada emosi tidak ada itu the charm of colors, ya warna, the layout itu semua psikologis itu, bukan asal baju. Tapi ini orang selatan, tapi seperti orang Rusia kalau saya pikir. Diem, tenang, mikir, nggak ada riaknya, tapi dalam sekali. Dan it's so hard, sulit sekali untuk diprediksi orang satu ini. Itu khas orang Solo sih sebetulnya. Orang Solo, Pak Presiden Soeharto juga gitu, senyum-senyum, besok dilengserkan gitu, apa itu menteri apa siapa ya. Oh Inje, besoknya telepon kill them all, dicakup semua habis gitu. Memang ada rasa amannya, tapi amannya karena ada gun di sini, ada senjata, angkatan senjata. This person, orang satu ini tidak. Dan jujur ya, saya boleh jujur sekali lagi. Ada satu periode, 2 presiden yang saya tidak bangga menjadi orang Indonesia, Vivi. Siapa tuh Mas? Saya tidak perlu menyebut nama. Nanti kita japri ya. Karena semua orang tahu. Hanya untuk menurut kode etik tidak boleh. Karena terbuka boleh, jujur boleh, tapi harus santun. Nah, santunan ini kita menutupi aib. Tapi kita harus belajar dari kesalahan. Jangan terjadi seperti pertumpahan darah, kudeta berdarah, dengan kambing hitam yang itu saja yang sudah jadi zombie dibangkitkan lagi sekarang gitu loh. Padahal sudah nggak ada gitu. Orang di Tiongkok saja nggak ada komunisme, itu kan masalah pemerintahan. Masyarakatnya itu matre, kapitalis. Tapi mereka jaga nama baik, karena apa? Sebelahnya tuh orang Jepang yang kalau di security check di airport itu lewat terus. Nggak diperiksa-periksa, orang Cina diperiksa-periksa, orang Taiwan diperiksa, orang Hong Kong diperiksa, orang Indonesia diperiksa, orang mana diperiksa, terutama orang Amerika Latin. Tapi orang Jepang masuk gitu. Semua tanya kenapa? Japanese punya reputasi baik soal kejujuran. Ketampar nggak, kesengat listrik nggak orang Cina. Iya. Jadi sekarang mereka menata diri. Kalau bikin barang harus tidak yang tipu-tipu. Dulu kan biasa buatan Cina, paling nggak sampai setahun brodol. Yang rugi siapa? Kan negara Cina sendiri. Sekarang tidak. Nah ini yang satu ini, presiden satu ini punya keunikan secara chemistry, biochemistry. Beda sekali. Saya karena selain seniman, ya desainer, seniman lebih ke pure ya, karena musik ya punya orkestra. Desainer itu kan komersialitasnya harus ada dong. Kalau nggak ada pasar jangan didesain, betul? Atau mendesain pasar. Kalau nggak jangan membuat apa-apa. Tahan dulu, begitu ya. Kalau yang satu itu musik memang harus emosional. Kapan membuat orang sedih, kapan membuat. Tapi yang menciptakan itu kan pakai mind. Yang harus dibentuk itu kan moodnya orang yang mendengar musik. Kapan dia marah, kayak lagunya yang rebel gitu, kayak slang gitu. Kapan mendayu-dayu sampai kita bercucuran air mata karena ibu pertiwi kita sedang sakit. Things like that. Tapi yang satu ini saya lihat, saya dari sudut dari sudut psikiatri, dari sudut psikologi dan psikiatri, absolutely stunning, mencengangkan. Ini belum pernah dikemukakan oleh seorang psikolog maupun psikiater. Kecuali saya, karena saya harusnya tadi pagi jam 3, biasanya 3 habis doa 3, saya langsung pakai pesawat kecil ke Bali, tidak lewat airport besar karena saya menjauhi kerumunan. Tapi begitu dipanggil Ibu Wiwi dan Ibu Dea, ini tentang apa? Tentang Jokowi. Tentang Jokowi atau enggak Jokowi pokoknya oke lah. Ya, karena umur saya maunya tuh kebelet sharing atau alih pengetahuan. Nah sekarang Anda tanya itu, ya sudah saya bongkar. Artinya suka atau enggak suka. Pak Jokowi itu luar biasa ya Pak. Iya. Pak Ari. Jadi di luar kebiasaan. Jadi kita harapkan juga kedepannya juga untuk pemimpin kita ini ya, sama seperti Pak Jokowi. Nah dari segi pendidikan nih Pak, misalkan dari sekarang kan semenjak pandemi ini kan berubah.
ada daring, luring gitu kan. Menurut Pak Hari gimana sih Pak untuk Indonesia ini Pak? Saya tidak setuju kalau harus sama seperti Jokowi. Tadi saya sudah mengawali presentasi saya bahwa setiap orang itu harus beda. Alis kiri kanan, karakter. Ini semuanya beda. Saling melengkapi. Saling. Tapi tidak melengkapi, meneruskan. Siap. Kalau melengkapi itu bisa tumbuh ketemu tutup. Jadi itu beda. Anyamannya beda, konstruksinya beda, desainnya beda, nggak sama. Coba sama tumbuh nggak bisa nutup kan? Gitu loh, tutup sama tutup mau nyimpan apa, kontennya apa kan nggak ada. Jadi diperlukan sesuatu yang nyambung, seperti nyambung terus, jangan sampai bersinergi terus. Iya, sinerginya harus konsisten, harus istiqomah, ya. Ini orang satu ini benar-benar untuk amanah. Tidak ada kata lain, fully committed person. Ya, fully committed panjang sekali ya, tapi kalau bahasa Arab simple, amanah. Lalu istiqomah, konsisten. Kalau sudah ngomong A, ya udah itu A. Jadi pemikirannya dalam dan sepertinya lamban. Saya sebagai orang yang dilahirkan di Jawa Timur tahun 50 sudah bawa itu DNA itu kayak gini nih caranya ngomong nih. Kayak orang Italia. Ya padahal itu kok kenapa sih Pak Denny kok mendel kemawar kok diam saja gitu loh. Kenapa sih? Mbok ya tinggal suruh aparat ada Pak ini kan tinggal. Kenapa? Ternyata pikiran dalam. Itu yang sering saya catat sebagai nomor 8 atau nomor 9. Penuh dengan kejutan. Selalu. Tiba-tiba akhir tahun lalu kita dapat hadiah, tidak ada organisasi yang harusnya terlarang sudah dinyatakan terlarang. Rasanya kejutan kan? Padahal ini organisasi lain sudah kowar-kowar yang omong ujaran-ujaran yang jorok, yang maaf ya, sabul gitu ya, mengata-ngatai perempuan sebagai sesuatu yang nggak pantas diucapkan oleh seorang ulama. Itu bukan ulama, itu mungkin ubaru. Udahlah itu jadinya. Jadi tidak boleh sama, tapi harus connected. Apa tadi Anda mengatakan membawa ke tongkat estafet. Ya, estafet itu harus jalan terus. Jadi jangan sampai ini putus balik lagi. Kembali lagi. Bahkan balik yang tidak baik lagi ya. Yang nggak baik. Tahun 66. Tahun 78. Saya tinggal di Paris dan tinggal di London. 26 tahun tambah 14 tahun lama loh. Tapi saya mengikuti karena saya nulis 71 dalam bahasa Prancis, ada filsafat, ada asik ya, art and design, psikologi, ada lagi yang satu namanya sejarah. Saya catat itu. Saya punya tim konsorsium. Semua termasuk Profesor Carey, Ali Diponegoro, mungkin nanti akan nonton ini. Saya dapat masukan, ada tuh videonya, 66 itu siapa? Kudeta tuh diselenggarakan oleh siapa? Sudah tahu semua. Udahlah jangan ngomong soal komunis-komunisan. Itu sudah zombie, udah nggak payu. Tapi diangkat sekarang digoreng. Satu lagi tahun 78. Lagi. Ada Krismon tahun 98. Ada lagi. Loh kok terus? Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Kenapa kita manusia setolol itu? Stop adalah stop. Kita sekarang rukun, damai. Kalau salah itu memang orang sehat akalnya. Orang yang nggak sehat itu orang benar terus. Telanjang ya benar, teriak-teriak di jalan ya benar. Ya kan? Dan orang yang sehat itu selalu salah. Makanya kalau menyapa pertama kali, maaf mas, excuse me, excuse us. Mau jalan cepat di eskalator, kita bawa anak kecil mau pipis apa, jatuh sampean. Itu kan selalu masa minggir. Nah itu mulai otoriter itu mulai suka maksa. Minggir. Tidak ada sense of togetherness atau rasa bersalah. Apologetical, pernyataan maaf seperti excuse us karena dia sama anaknya, atau I beg your pardon, atau maaf, permisi. Ya, jadi memang tidak tunggu sampai Lebaran, jadi seperti kayak gelembung-gelembung sabun wangi, maaf lahir batin, begitu puff nggak ada rasa maaf. Yang ada cuma kepahitan terus. Siapa itu? Orang Indonesia penuh dengan kepahitan. Karena dizolimi terus. Sama siapa? Ya sama ya pemimpinnya sendiri. Jahat itu.
Jadi saya memang sebagai seniman ya apa adanya. Memang saya kombinasi dari 9 bidang yang saya kuasai secara profesional ya. Saya juga konsultan di Dewan Mas Dunia. Saya dikelilingi orang Yahudi semuanya. Ya, saya tidak pernah dikelilingi orang Cina semuanya, di Tiongkok nggak pernah, tapi Yahudi, karena di Prancis yang pegang uang tuh Yahudi, di London Yahudi, pasarnya emas tuh di situ sama di New York. Jadi kembali lagi, saya memang pakai ilmu bunglon di kandang kambing, saya harus mengembik. Jadi kalau saya sekarang saya mendirikan MAN, Masyarakat Anti Narkoba, saya harus bicaranya seperti anak-anak yang pakai obat, yang ngeboat. Nggak bisa saya datang dengan raungan harimau, mentang-mentang saya katanya show harimau, padahal enggak kan. Ya lari anak mudanya, yang rugi kan saya. Saya mau dapat masukan apa yang mereka butuhkan. Listen to me, dengarkan. Usia saya itu nothing tulus. Maunya itu cuma alih teknologi, alih pengalaman, alih pengetahuan. Tapi penyakitnya senior, profesor, mentor, doktor, itu berhalanya ya pengalaman itu tadi. Padahal pengalaman kemarin sudah nggak bisa diterapkan untuk pengalaman anak-anak sekarang. Jadi jangan nyuruh anak-anak, mama dulu, papa dulu. Sudah jadi buang angin, pret, nggak bisa dipegang. Mungkin Mbak Vivi, kita lihat tadi ke depan ya, estafet itu kira-kira mungkin Mbak Betul. Vivi. Gini loh, Mas Ari, mundur sedikit ya sebelum kita bicara estafet. Ada satu hal paling tidak yang jadi ciri ya. Antara tadi Mas Ari sudah menyebut, Pak Hari sudah menyebut, Presiden yang pertama dan Pak Jokowi Presiden ke-7. Yang pertama, beliau itu dikenal sebagai the handsome person with baju yang sangat elegan. Ini ciri khas orang selatan, selalu apa yang kasat mata dan kasat telinga. Yang dulu. Satu enggak ya. Sementara Pak Jokowi kebalikannya. Tapi dengan segala kehandsoman, keeleganan cara beliau berpakaian, Pak Soekarno itu memberikan warna baru dalam berbusana pria Indonesia saat itu. Pak Jokowi bukan hanya tingkat nasional, Pak Hari, tapi gaya berbusana beliau itu bahkan ditiru secara internasional. Dan kalau kita bicara nih industri kreatif, beliau adalah salah satu brand ambassador yang paling kuat di Indonesia. Brand apapun yang dipakai atau ditempelkan ke Pak Jokowi langsung boom. Pak Hari, coba minta pendapat. Kita tidak membicarakan Pak Jokowinya di situ. Membicarakan masyarakat Indonesia yang mood set. Kalau sudah seneng, kentutnya pun wangi. Pakai baju pun diikuti. Permisi saya bawa kipas, makasih. Ada tulisannya stop kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Wah, luar biasa. Jadi kalau soal itu kita tidak membicarakan Pak Jokowi, jadi kita lewati dulu karena jawabannya adalah masyarakat Indonesia tuh moodnya yang jalan. Jadi saudara-saudara, nanti kalau 2024 mulai hari ini, kalau Anda sampai jatuh hati, hati-hati. Karena dalam dagang, politik dagang itu adalah merebut hati orang. Namanya lobbying. Saya mengajar 39 tahun di universitas untuk S2 ke S3, jadi postgraduate saya banyak sekali. Jadi saya bisa nulis, saya tunjukkan itu ke Ibu Megawati, ke Gus Dur, tahun 78 saya juga Gus Dur bilang, saya mau Mas Darsono ngajar ini. Kenapa? Karena memang kalau sampai hati kita tercuri, dengar ya, kalau Anda jatuh hati, mindset Anda tidak akan bekerja. Kalau Anda lagi jatuh cinta sama hobi Anda, uang keluar pun nggak ngitung. Padahal hobinya fotografi itu mahal sekali kan, fotografi. Siapa yang hobi fotografi? Atau lagi hobinya belanja fashion, ibu-ibu yang hedonis itu. Ya kan? Sampai itu nggak ada hitungannya. Pamit sama suaminya, Pak mau cari sepatu. Sehari pergi, kembali nggak beli satu pun. Kenapa? Sudah kenyang lihat. Itu perempuan. Makanya kalau fashion show dibatasi 3 menit. Secara psikologi, lebih dari 3 menit mereka sudah tidak beli. Padahal fashion show itu harus di follow up, diikuti dengan nyata untuk sales, untuk marketing. Jangan lupa itu. Itu jadi triknya. Itu psikologi semuanya. Soal narkoba, soal kampanye tahun 2024, itu soal 101% psikologi. Anda semua dibuat panas hati. Orang sudah aman. Yang seberang sana, kutub yang sana membuat rasa tidak aman.
Terus orang sini kan latah. Semua hijau ikut hijau gitu. Lah terus ininya kapan? Kok ini terus? Waktu kecil kita ikut, mama ikut, mama sudah gak ini. Mama pipis, bukan mamanya yang pipis, dia yang pipis, tapi belum bisa merangkai kata. Nah, begitu sekarang Anda sudah dewasa, jangan ada anak kecil yang terjebak di dalam diri kita dong. Sekarang pakai ini deh. Berapa kali kita terpuruk diadu domba? Stop. Luar biasa. Ya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Iya. 10 tahun ini kan juga Pak Jokowi juga jangan keplok aja lihat dilakukan. Penuh dengan hujatan, hasutan. Itu ada di dalam diri Pak Jokowi sendiri, sebenarnya dia selalu tenang, selalu. Itu gimana tuh, Pak? Itu bagian dari keunikan dia. Iya. Memang orang Jawa itu memang mendenjero ya gitu. Bukan hanya Pak Jokowi, almarhum Pak Presiden Soeharto juga begitu. Cuman ada dendam. Ya. Mites sana tapi senyum. Halo, kill them all. Bunuh, tapi senyum. Jadi memang smiling general ya, memang angkatan begitu. Gerakan tiarap menggerilya. Yang satu ini enggak, kosong. Dia selalu mengatakan 5N. Nol, nihil, nadir, no one, nothing. Padahal dia ada di posisi kepresidenan. Sampai tidak bisa. Boleh orang dalam satu partainya, seniornya juga iri hati, sudah kelihatan sekali. Kenapa? Orang Indonesia tuh sama iri hati itu satu paket. Jadi apakah itu sudah berjuang sampai 40 tahun menjadi organisasi yang besar dan gemuk, itu masih ada. Kalau saya bicara ini, tolong dijadikan masukan. Bunuh itu musuh Anda di dalam diri Anda. Karena musuh kita yang terdekat ternyata, dengarkan, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, prediksi atau asumsi. Gua kira dia sombong, ternyata enggak. Loh, siapa yang ngira? Berarti musuhmu ya perasaanmu, prediksi seperti ucapanmu sendiri, dan tentu saja perbuatanmu sendiri. Jadi enggak ada musuh lain. Jadi kalau Anda mau terus ini berkesinambungan, tolong itu singkirkan, bunuh itu musuh-musuh yang terdekat kita di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Itu saja. Yang gembosi partai ya orang dalam sendiri. Zamannya Gus Dur dulu ya digembosi, kayaknya ya dari yang kurang diakrabi oleh Gus Dur, bukan kurang mesra, dan beliau kan ngelobi ke luar negeri. Pulang ganti cerita istananya, sudah bukan istana lagi. Nah, begitu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi saya tidak mau kalau mau detail tentu saya dengan senang hati, karena secara saintifik, secara ilmiah saya bisa mengklarifikasi secara detail. Pak Hari, sebelum closing statement, saya tergelitik satu nama di depan nama Pak Hari, di depan nama doktor itu ada Sir. Oh, ini tidak ada hubungannya sama Pak Jokowi kok. Nah, tidak ada hubungannya, tapi artinya itu membanggakan kan? Ya, begini, karena saya gitu. Setelah 14 tahun ya saya ada di Paris, mulai sebetulnya ceritanya nggak enak. Saya dibawa Pak D saya ke Mas Paris karena beliau di Sorbonne menyelesaikan PhD by Research untuk anak-anak. Saya nggak mau cerita ya, anak-anak itu kok terlalu GR banget. Katanya anak-anak di atas rata-rata. Saya enggak, saya sama. Cuman punya kelainan, yaitu hiperaktif yang mengganggu. Namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorders. Itu saya dikeluarkan dari 5 sekolah di Surabaya, lahir di Surabaya, dan mendarat di sekolah Bisutuli. Karena saya nggak bisa bicara. Anda tahu saya bisa bicara lancar umur 39. Selama ini pakai bahasa isyarat dan bahasa gambar. Gambar itu disimpan sama ayah saya sampai jadi litograf. Nah, sampai di sana saya belajar, dikasih 2 kurikulum, saya cocok yang satu ini sampai selesai. High school, SMA sampai S3, lalu saya meneruskan lagi di École des Beaux-Arts untuk haute couture, untuk memahat, karena saya memang aktivitasnya terlalu melebihi. Mahat apa jewelry semua aja, dan yang penting itu jadi duit. Jadi cuman jangan hura-hura di jalan, hura, tapi cuman WAH, tapi nggak jadi WANG untuk kesejahteraan UMKM yang ada di
kampung kita. Itu yang penting. Nah, setelah itu saya pindah ke Inggris menjadi satu sama keluarga, tinggal di Oxford. Saya tuh ya punya ya aneh, udah sibuk capek tidur cuma 3,5 jam sampai sekarang. Kok ngumpulin orang-orang yang maaf yang gangguan mental di jalan-jalan. Ada yang sudah maaf ya, ada yang sudah dipasung ya. Maaf sekali buang air dan makan di tempat yang sama itu di Indonesia. Saya kumpulkan. Nah, di Oxford itu kan setiap universitas ada gereja. Ada aula buat pertemuan, itu untuk orang-orang yang tidak mampu diberi makan oleh aktivis-aktivis di gereja, itu saya titipkan di sana. Dan itu dari tahun ke tahun ke tahun, rupanya saya memang hidup di kalangan bangsawan, yaitu ayahnya almarhumah Lady Di atau Princess Diana. Nah, ibu angkat saya, jadi saya punya ibu kandung orang Indonesia, ya Haja Siti Mariam, satunya lagi orang Inggris yang tinggal di Paris, penyanyi opera, tapi khusus Shakespearean. Dia yang mencatat kegiatan saya, terus dilaporkan ke Lord Ashley Ponsonby dan sebagainya. Akhirnya saya dapat undangan untuk saya di United, diberi gelar Sir. Oh, luar biasa. Terus sampai di Indonesia dipakai terus sebetulnya. Semua ini kalau di jalan, kalau ada ke Bali kan dipanggil Sir, mampir Sir, masa madam? Dia kan masa saya madam. Pinjem BH dulu dong. Ini Joko dulu. Jadi nggak ada yang membanggakan, ini namanya Sir kok. Sir itu tuan. Kalau Raden memang lain gitu loh. Baik, luar biasa sekali diskusi yang seru pada hari ini dari kita, dari podcast Settler Center, dan kita akan menghadirkan diskusi yang lebih seru lagi, dan mungkin kita akan undang Pak Hari Darsono kembali untuk hadir di saat-saat yang akan datang. Demikian podcast hari ini, kita tutup. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.